Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channelnya KPM Mercu Buana yang sudah lama tidak syuting. Pandemi sepertinya. Pandemi. Ya, alhamdulillah. Kali ini sebenarnya kenapa sih ada KPM Adventure Trip gitu? Ini sebenarnya bagian dari bidang usahanya komunitas pengusaha muslim. Dana nih, kita ingin trip ke Gunung Papandayan yang berada di Garut ya. Di Garut, betul. Bang Tri ya, iya. Oke nih, langsung aja kita tanya nih ke Bang Tri nih yang akan mengomadani nantinya. Insyaallah. Nah, Gunung Papandayan ini bisa dijelasin profilnya singkat Bang Tri, seperti apa sih? Ya sebenarnya gini, Gunung Papandayan itu letaknya orang udah tahu lah Gunung Papandayan di mana. Yang jelas di Garut gitu. Kenapa Gunung Papandayan ini terkenal sekali dengan keindahannya? Pertama, Gunung Papandayan ini bisa dilalui dekat dengan Jakarta. Jadi dari Jakarta ke posisi Papandayan itu kurang lebih 6 jam. 6 jam perjalanan darat. Ya emang darat lah, nggak ada pesawat itu. Darat. Kemudian kita masuk ke wilayah Garut. Kemudian dia berada di kecamatan Cisurupan kalau tidak salah. Dan Gunung Papandayan kayaknya memiliki ketinggian kalau tidak salah 2.665 mdpl meter di atas permukaan laut. Gitu sih. Termasuk salah satu gunung favorit ya, selain terfavorit karena banyak kontur alamnya bagus. Kedua, pendaki pemula juga banyak di sana gitu. Jadi terus juga tidak terlalu panjang treknya, masih anak-anak kecil juga masih bisa. Gitu. Infonya Gunung Papandayan ini termasuk gunung yang lengkap ya, artinya lengkap secara alamiah ya. Ada hutan matinya, ada air panas, ada kawah, ya. Itu benar nggak? Ya sebelum ke sana mungkin saya jelasin dulu ya posisinya. Jadi Gunung Papandayan itu tadi sudah di depan ketinggian 2.665. Kemudian kita mulai mendaki itu kalau tidak salah di ketinggian 2.100. 100 berapa gitu tepatnya saya kurang hafal. Yang jelas kita mendaki itu kurang lebih 500 mdpl. Berarti udah dijangkau dengan kendaraan. Jadi posisinya lengkap karena ketika kita masuk ke Papandayan, dia salah satu taman wisata alam. Dia sudah TWA Papandayan. Jadi udah memang tempat wisata. Dia parkir di sana luas, bisa bawa bis gitu, bawa mobil parkir di sana. Dan setelah parkir kita mendaftar ulang di pos 1. Biasanya di situ namanya Camp David namanya. Para pendaki mengenalnya seperti itu. Kemudian dari situ kita coba naik sebelum naik di situ di area parkir terus di situ lengkap sekali. Itu ada, dan itu jangan salah loh, di situ sudah ada Edelweiss loh. Di bawah itu di parkiran sudah ada parkiran Edelweiss. Kemudian ada masjid, toilet bersih, warung tempat makan. Kemudian ada tempat untuk memandang Gunung Papandayan di ketinggian. Sebelum kita naik itu kita bisa MCK dulu, bisa sholat dulu, istirahat, bisa makan sarapan di sana seperti itu. Jadi udah banyak warung-warung. Itu, dan perjalanan di sana juga treknya juga tidak terlalu curam. Jadi ada beberapa spot yang memang agak sedikit mendaki agak tinggi lah gitu. Tapi insya Allah aman di sana. Aman. Nah, spot-spot apa aja nih Bang Tri ini? Kita bahas yang pertama Tegal Alun kali ya. Oh, Tegal Alun itu Padang Edelweiss. Tegal Alun itu Padang Edelweiss yang besar. Jadi itu puncak tertingginya Papandayan. Bukan puncak ya, tempat tertinggi Papandayan. Jadi karena Papandayan ini sebagian masih kawasan cagar alam. Jadi memang tidak semua lokasi puncaknya persis puncaknya itu tidak bisa, harus izin. Harus ada izin baru kita bisa masuk ke sana. Karena cagar alam itu sebenarnya tidak boleh didatangi ya. Harus memang ditutup
seperti itu. Tidak boleh ada wisatawan. Nah, yang termasuk di bagian dari TWA itu Taman Wisata Alam Papandayan itu biasanya dikenal itu tadi Tegal Alun. Banyak pendaki juga ke sana Tegal Alun itu hanya melihat pemandangan padang Edelweiss yang begitu besar. Gitu. Jadi maksudnya kalau di karena itu dilindungi ya, nggak bisa masuk, itu kita ngelihat dari jauh aja atau gimana? Bisa sebenarnya sebenarnya Tegal Alun tuh bisa. Ada yang namanya Tegal Panjang. Tegal Panjang itu juga nggak boleh tuh Tegal Panjang di sana. Tegal Alun masih bisa, masih boleh lah seperti itu. Jadi selama nanti kita misalkan sampai di sana, kita juga bisa bertanya sama petugas di sana mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Dan tentunya kita jangan nekat lah, maksudnya memaksakan diri, misalkan memang nggak boleh ke sana ya kita nggak boleh, janganlah gitu, karena menjaga alam juga. Nah, kembali lagi ke Tegal Alun itu padang Edelweiss. Tapi sebelum ke Tegal Alun itu sebenarnya ada spot namanya tadi biasanya teman-teman pendaki itu mau camping itu ada pertama ditemuin di Guberhut tadi yang saya bilang. Guberhut. Ya, Guberhut itu salah satu spot base camp camping yang mempunyai pemandangan sunrise terbaik di Papandayan. Gitu. Jadi posisinya bagus dia. Biasanya buat menginap di situ ya. Untuk untuk camping di sana ada. Kedua itu Pondok Salada. Pondok Salada apa nih? Pondok Salada itu juga base camp juga, ada camp. Jadi untuk kita bermalam camping di sana ada namanya Pondok Salada. Nah, Pondok Salada itu berupa hamparan ini aja sih, hamparan tanah lapang aja biasanya banyak sekali dan memuat banyak pendaki di sana untuk camping. Kayak ini ya, kayak lapangan lah. Kayak Teletubbies gitu ya. Apa namanya? Teletubbies gitu. Kalau lagi hijau sih bagus ya, tapi biasanya dia tanah lapang gitu aja. Nah, ini ada lagi hutan mati ya. Ini favorit juga. Guberhut menuju Salada. Nanti misalkan itu bisa menuju ke Tegal Alun. Tegal Alun turun lagi ke Salada, balik ke hutan mati. Nah, hutan mati ini biasanya favorit bagi pendaki karena bagus banget. Jadi hutan mati kan hasil dari erupsi. Iya, jadi kan mati hutannya. Jadi tanamannya hitam-hitam, kayak habis kebakar gitu, kayak hutan mati lah, nggak ada. Tapi sebenarnya di bawah-bawahnya itu sudah mulai ada banyak tumbuhan. Udah ada tumbuhan lagi, udah mulai berkembang lagi. Spot selfie keren ya. Selfie bahkan itu sering dipakai untuk ini loh, prewed. Iya. Jadi orang yang mau nikah tuh luar biasa naik dulu. Iya. Jangan salah, artinya Gunung Papandayan itu bisa digunakan untuk apa saja dan bersahabat. Treknya aman. Juga misalkan kita mau langsung istilahnya one day trip itu paling lama sampai bawah lagi 5 jam, 6 jam lah. 6 jam udah, misalkan kita naik jam 9 sampai bawah paling ya sambil ngobrol-ngobrol jam 3 udah sampai bawah lagi, sampai parkiran lagi. Oke. Ada lagi spot yang lain? Banyak pasti. Banyak lah. Kalau diceritain di sini kayaknya kurang afdol ya. Paling enak sih ya datang merasakan atmosfer alam yang sebenarnya. Dahsyat. Iya. Jadi sahabat KP Mercubuana nih yang menarik nih, kita akan tanya ke Bang Tri. Tadi udah dijelaskan. Nah, ini apa yang mau ditawarin nih ke teman-teman? Ya, sebenarnya gini, ini kenapa sih kita membahas Papandayan ini? Karena ini salah satu wisata keluarga yang sangat efisien gitu, sangat bagus. Kapan lagi kita mengenalkan anak-anak kita cinta terhadap ciptaan Allah berupa alamnya, gitu. Ya kan? Ya bertafakur alam gitu. Kita udah dikasih nih Gunung Papandayan gitu. Kenapa sih nggak kita nikmati? Nggak kita nikmati sambil bersyukur pada Allah. Wah, begitu indah. Ternyata kita juga kecil juga di hadapan Allah. Nah, dengan latar belakang itu, maka kita juga ingin mengajak nih teman-teman yang lain nih trip Papandayan dan nikmati atmosfer pendakian yang luar biasa bersama keluarga kan gitu. Oke. Ini bicara keluarga juga ya. Artinya kalau keluarga kan bukan hiking jadinya ya. Jadi tawarannya apa nih? Hiking atau sekedar sehari aja gitu? Jadi gini, sebenarnya hiking itu kan mendaki. Oke. Jadi kita ke Papandayan mendaki, tapi bisa jadi
Pepandayan itu bisa kita lewati tanpa bermalam di sana. Oke, sehari aja. Sehari Oke. aja. Saya bilang kan tadi kalau yang baru-baru tuh bisa sekitar 6 sampai 7 jam lah. Tapi kalau kita nggak bawa apa-apa, nggak bawa tas gitu kan, ya bawa tas kecil aja lah orang tuanya misalnya gitu, ya itu 6 jam lah paling nggak. Sebenarnya kalau normalnya itu 2 jam sudah sampai Pondok Saladah. 2 jam 3 jam lah pada Pondok Saladah. Gitu. Berarti kan turunnya lebih cepat. Oke, jadi berarti sehari itu hitungannya seperti apa nih? Kita berangkat jam berapa? One day trip itu biasanya kita jalan itu di tengah malam. Misal hari Jumat Jumat malam nih, Jumat malam, malam. Jadi kita istirahatnya tidurnya di mobil. Misalkan kita jemput pakai kendaraan, kemudian dijemput di depan rumah, depan rumah, kita jalan nih, paginya subuh kita sudah sampai di Papandayan. Pulang paling sekitar kalau lancar ya sampai rumah di kisaran jam 11. 11 ya. Kalau memang kita cepat jam 3 kita udah bisa start pulang ya paling sekitar jam 10 sudah sampai rumah. Siap. Jadi one day trip ini sangat efisien lah. Tapi memang nanti pasti pulangnya pada tidur semua. Iya, itu tugasnya Pak Supir biasanya. Oke. Sahabat KPM Mercu Buana. Jadi bulan-bulan ini aman ya, enggak. Kalaupun hujan ya kita udah siapin ini ya. Jangan takut. Jadi gini, dengan mengikuti trip dari KPM itu sudah include semuanya nanti. Jadi kita bisa membuka private trip, bisa membuka open trip. Misalkan ada berapa banyak itu kita bisa. Dan fasilitasnya pasti akan berbeda dengan private gitu kan, dengan open trip biasa. Misalkan udah include semua makan gitu kan, nanti ada buah-buahan itu, terus kemudian tiket udah include, transportasi PP juga sudah kita siapkan. Jadi tinggal tadi keluar rumah udah tinggal naik mobil, jalan udah sampai di depan Gunung Papandayan. Gitu. Dahsyat. Kemana kira-kira sahabat nih nanti kalau berminat untuk gabung join, infonya ini Bang Tri? Gampang, karena kebetulan nih kita punya sekretariat baru ya, baru di Ciputat nih, di daerah Serua. Nah di situ ada kita berada di dalam ruko, gabung sama sebutin aja ya, Coffee Bike and Hike lah. Bike and Hike kita juga di situ aja tanya-tanya, atau bisa hubungi Pak ada di bawah sini nih. Atau bawah. Kayak apa tahu ya. Di sini lah pokoknya lah. Sinilah. Oke. Bisa dihubungin di situ. Ya itu tadi ya, sahabat KPM Mercu Buana, kita manfaatkan liburan keluarga kita dengan sesuatu yang kita manfaatkan liburan keluarga kita dengan hal-hal yang positif. Barangkali ada terakhir yang ingin disampaikan terkait dengan KPM Trip ini, Bang Tri. Intinya adalah pertama, kenapa ada KPM Trip ini, kita ingin mengajak teman-teman yang lainnya yang tidak usah capek-capek nyupir gitu, tidak usah capek-capek tinggal hubungi tim kami. Kemudian kita atur jadwalnya kapan, mau di mana, kita jemput dari pagar rumah gitu. Pulang pun juga insya Allah sampai di pagar rumah gitu. Jadi kita bisa menikmati indahnya alam Papandayan, indahnya kawah, dan banyak banget edukasi yang untuk anak-anak kita terkait dengan alam ini gitu. Banyak sekali lah di sana. Dan tentunya kesempatan ini nggak datang 2 kali gitu. Ambillah kesempatan ini untuk kita bersama keluarga kita, anak-anak kita, untuk teman-teman kita, untuk sahabat-sahabat itu, untuk bareng-bareng menikmati alam Indonesia. Jadi nantinya nggak hanya Papandayan. Oke. Bisa ke Gunung Gede, Gunung Merbabu, gitu. Bahkan Semeru gitu ya. Semeru kan masih belum bisa. Rinjani gitu bisa. Masya Allah. Bisa nanti kemana aja kita bisa. Yang jelas
untuk tahap awal kita ajak teman-teman KPM ini untuk ikut trip ke Papandayan. Kapan? Tunggu saja. Tunggu aja. Pantau terus channel KPM Mercu Buana. Jadi ada yang bilang Indonesia itu indah Bang Tri. Oh iya. Rugi kalau berdiam di rumah aja ya. Iya, rugi kalau cuman mageran di rumah. Bergerak. Oke, terima kasih atas perhatiannya sahabat sekalian. Sampai jumpa di vlog atau tontonan berikutnya di channel YouTube KPM Mercu Buana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.